Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Motovlog Joro. Masih dengan rutinitas yang sama dan rute yang sama, kawan-kawan. Pagi hari ini cuaca agak mendung. Kita antar mama sapis dulu, terus baru berangkat ke sekolah. Tidak ada yang berbeda di pagi hari ini. Rutinitas biasa, alhamdulillah. Oke kawan-kawan, untuk menemani kita di perjalanan pagi hari ini, saya akan membahas tentang sebuah keputusan besar yang pernah kami ambil satu keluarga. Karena kenapa satu keluarga? Karena yang merasakan dampak dari keputusan besar ini ya satu keluarga utuh. Jadi memang melibatkan seluruh keluarga termasuk anak-anak yang masih kecil. Keputusan apa itu, kawan? Keputusan untuk melanjutkan pendidikan orang rumah ke jenjang S2, bro. Kenapa ini menjadi sebuah keputusan besar? Karena ekonomi kami belum mapan. Itu yang pertama. Jadi walaupun orang rumah itu PNS, saya wira swasta, penghasilan juga lumayan, tapi tidak bisa dibilang berlebih, bro. Jadi kehidupan kami itu masih pas-pasan, bahkan kecenderungan kurang. Ya karena di saat itu anak kami sudah 4 dan orang rumah sedang mengandung anak ke-5 kalau tidak salah waktu itu. Jadi aku minta beliau untuk kuliah, yang walaupun di awalnya orang rumah menolak, bro. Dia khawatir biayanya dari mana, terus anak-anak kayak mana. Jadi pertimbangannya bukan cuma biaya, tapi kayak mana anak-anak yang masih kecil-kecil. Ya, kalau dia kuliah Sabtu Minggu, siapa yang ngurus? Kira-kiranya seperti itu. Jadi tugasku itu meyakinkan orang rumah bahwa kuliah itu adalah pilihan yang terbaik. Jadi aku yakinkan orang rumah yang pertama, belajar itu ibadah. Dan kalau itu ibadah, Masya Allah mempersulit. Allah pasti memudahkan, karena belajar adalah ibadah. Yang kedua, dia itu PNS, cepat atau lambat masanya akan sampai, yang dimana masa itu menuntut dia menjadi pemimpin. Entah itu karena masa kerjanya, entah itu karena pengalamannya, entah itu karena senioritas dia di lingkungan kerja. Maka dia perlu menambah wawasan maupun sudut pandang yang baru biar bisa menjadi pemimpin yang baik. Dan itu pertimbangan kedua. Pertimbangan ketiga, ini pertimbangan yang paling dramatis menurutku. Karena gini kawan-kawan, anak kami ada 5 waktu itu. Aku kece ke orang rumah. Kalau kita nak ngelak sulit, tidak bisa. Kita kalau tidak sulit keuangan, kita akan sulit dalam hal mendidik dan lain sebagainya. Karena anak kita banyak.
kita hidup di zaman yang serba sulit, terus kita punya anak yang banyak, 5, ya kan? Jadi tidak mudah untuk melewati hal itu. Nah, sekarang pertimbangannya, daripada kita sulit aja udah ada hasilnya. Kan kalau kita tak kuliah kan sulit aja tuh, tak ada hasilnya tuh. Lebih baik kita sulit tapi ada hasilnya. Kita tahankan taruh kita 2 tahun nih. Kita pastikan 2 tahun ini itu kita menang banting ke Morat Marit. 2 tahun, tapi setelah 2 tahun ini Bunda Expo aja. Itu investasi pendidikan. Oh, harus berani itu. Itu pertimbangannya. Sudah itu masalah yang timbul. Kita selesaikan satu-satu. Yang pertama masalah biaya. Masalah biaya, walaupun kita tidak tahu, tapi kita coba. Karena ini ibadah, Allah pasti kasih jalan. Kita punya aset nih, kita punya mobil, kita punya motor, ya kan? Kita punya rumah. Apa kan dia ngomong seperti itu? Kalau memang ternyata perlu biaya dan ada jalan keluar, kita jual dulu. Pasti ada gantinya, Pak. Kita jual dulu mobil atau kita jual dulu motor. Seperti itu. Antar mama habis dulu, bro. Ya, nak. Masalah biaya itu solusinya, kita coba. Kalau kebentur kita jual apa yang kita punya untuk menyelesaikan kuliah. Oke, sepakat gitu. Clear masalah biaya. Nah, sekarang masalah anak. Kayak mana masalah anak? Kuliah Jumat, Sabtu, Minggu. Masalah anak akhirnya aku sepakati, oke, aku yang mengalah. Aku tidak akan ambil job di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Artinya di hari dia kuliah, anak aku yang urus. Kan? Nah, dia waktu itu sedang mengandung anak yang ke-6, bro. Sama anak ke-6 enggak, dia masih menyusui nih kalau jadi kuliah. Jadi kita bawa ke kampus. Biar aku yang ke kampus. Kita bawa kalau anak-anak kok di hari itu jam istirahat, kakek bunda menyusui turun ke bawah. Setelah itu belajar, biar kami yang nunggu di parkiran. Sampai seperti itu, bro. Itu aja orang rumah masih khawatir, ya kan? Masih belum berani. Sampai akhirnya aku kece, oke, kalau memang idaknya mau kuliah, aku yang kuliah. Aku punya tujuan jelas. Aku punya cita-cita jadi dosen nih. Aku harus S2 biar bisa mencapai cita-cita itu. Kalaupun tidak mau, aku yang kuliah. Serah, setuju tidak setuju aja. Pokoknya pernah kuliah. Nah, kalau tidak, bunda yang kuliah. Pikir-pikirlah. Akhirnya setelah dia pikir-pikir, dia memutuskan dia untuk kuliah. Nah, begitu dia memutuskan untuk kuliah, walaupun anak-anak aku belum ngerti, tapi setidaknya aku komunikasikan ke mereka. Anak, bunda, anak kuliah 2 tahun ke depan, so hidupnya bakal susah. Ya, untuk sementara waktu selama 2 tahun itu banyak-banyak tahan selero, jangan banyak kendak. Kalaupun ada kendak, bersabar, karena tidak bisa dipenuhi secepatnya. Mungkin kita harus menabung dan lain sebagainya. Alhamdulillah, dengan dikomunikasikan seperti itu, anak-anak bisa ngerti, bro. Walaupun dia belum waktunya untuk mengerti masalah seperti itu. Gitu, bro. Jadi perjalanan itu lumayan berat lah, tapi kita saling mendukung, saling mengerti. Alhamdulillah orang rumah selesai kuliah.
selesai kuliah, seperti pernah aku bahas sebelumnya, orang rumah selesai kuliah tuh anak 7 bro. Jadi aku 2 kali itu bawa anak yang ke-6, orang rumah belajar, aku ngasuh di bawah, istirahat yang ngasih susu. Itu perjuangan kan. Anak ke-7 jangan itu juga bro, tapi bedanya dia nggak selesai. Dia nggak nyusun, kalau nggak salah kemarin dia kuliah, anak aku yang ngasuh, seperti itu. Alhamdulillah sampai gitu bro. Jadi itu keputusan besar, salah satu keputusan besar yang pernah kami ambil dalam hidup keluarga bro. Semoga bisa bermanfaat untuk kita segalanya. Sampai kita akhiri dulu, kita sambung di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.